Halo kawan-kawan, kali ini kita berkesempatan kembali menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita. Kali ini ada pertanyaan dari nonton film sendiri. Dia bertanya tentang cara setting recording, kemudian volume biar terdengar jelas, dan editingnya gimana kak? Oke, saya akan menjelaskan dari input ke komputer ya. Jadi saya tidak menjelaskan settingan mixer. Jadi kalau kamu mungkin lagi pertama kali latihan rekaman, mending coba pertama pakai mic clip on yang langsung inputnya itu mini jack 3,5 mm. Nah, yang pertama kalian harus tancapkan mini jack. Anggaplah sekarang kalian menggunakan mini jack 3,5 mm ataupun mixer kecil gitu ya, mixer kecil yang kalian outputnya dari main output sebuah mixer itu kalian pasangkan kabel kemudian kasih input ke komputer. Anggaplah kalian sekarang ini sedang menggunakan sound card onboard pada komputer kalian, maka tancapkan kabel mini jack 3,5 mm yang didapat dari mic clip on tadi atau output dari mixer itu tancapkan ke warna merah atau ke warna biru. Karena kalau colokan warna hijau itu biasanya digunakan untuk output. Sekarang kalian buka control panel. Kalau di sini saya menggunakan Windows 10. Sama saja, kita klik Windows, kemudian klik pada keyboard control panel. Kita klik, kemudian kita pergi ke hardware and sound. Lalu kita pergi ke sound. Nah, di sini kita pilih tab yang recording. Lihat di tab yang recording ini sudah muncul atau belum ketika kalian ngomong. Di sini sudah muncul atau belum? Nah, di sini sudah muncul lampu indikatornya atau belum. Jika kalian seandainya menancapkan pada line in atau yang berwarna biru pada sound card itu line in, ini pasti di kanannya ini muncul indikatornya. Atau ketika kalian tancap di lubang warna merah itu mikrofon, di sini pasti sudah ada indikatornya. Anggaplah ini sound card kalian, kita klik, kemudian kita properties, kita cek pada level. Level di sini saya menggunakan 75%. Nah, ini kalian nanti sesuaikan ketika kalian akan rekaman ke Adobe Audition. Berarti di sini anggaplah saya menggunakan in 1+2 digigram. Tugas kalian selanjutnya adalah harus menyamakan dengan input yang ada di Adobe Audition. Kita buka Adobe Audition, kemudian kita pergi ke settingan atau preference. Kita buka general dulu. Setelah terbuka tab preference atau setting, kita klik ke menu audio hardware. Nah, di menu audio hardware ini kalian harus sama nih default inputnya. Lihat. Ketika di sini saya yang keluar indikatornya adalah in 1+2, berarti default inputnya ini juga harus in 1+2. Kalau seandainya di sini yang keluar mikrofon atau line in, Realtek ini, berarti di sini saya juga harus ganti mikrofon atau line in sesuai dengan pada tab record pada settingan Windows tadi yang keluar indikatornya ini yang mana. Nah, karena ini yang keluar pada settingan saya adalah in 1+2, makanya pada settingan Adobe Audition saya juga gunakan in 1+2. Oke, sudah sama, sekarang kita klik OK. Untuk memulai rekaman awal, kita klik File, kemudian New, dan Audio File. Audio file di sini bisa langsung kalian beri nama atau kalian beri nama nanti saja ketika nge-save. Kemudian sample rate ini seperti saya sudah pernah jelaskan seperti jalan tol. Jika sample rate kalian lebih besar, jadi lebih banyak suara audio properties yang bisa masuk. Jika lebih kecil, jadi lebih terkompres. Gambarannya seperti jalan tol, ketika jalan tolnya ini lebih besar, maka lebih banyak mobil yang bisa masuk. Akan tetapi jika jalannya kecil, ya giliran satu persatu. Hasilnya pun, hasil audionya akan lebih bagus ketika sample rate-nya ini lebih besar. Tapi kita gunakan standarnya dari Adobe Audition saja 48.000 Hz. Ini sudah bagus.
Channel tergantung kalian. Kalau saya lebih senang stereo walaupun untuk suara. Tapi ada juga yang untuk suara, suara itu mono. Memang basicnya suara itu mono. Saya pakai mono saja. Tapi kalau saya lebih senang pakai yang stereo walaupun untuk hanya audio suara saya saja. Dan yang terakhir adalah bit depth. Bit depth itu berapa bit per second. Hampir sama dengan sample rate tadi. Jika bitnya ini lebih besar, jadi jalannya lebih besar. Audio properties seperti frekuensi high atau frekuensi low itu yang bisa masuk akan lebih banyak juga. Saya menggunakan 32 standar dari Adobe Audition juga ini. Oke, sudah settingannya seperti ini. Ini settingan saya, kalian bisa coba-coba yang lain. Kemudian klik OK. Sudah keluar. Langsung saja kita mulai rekaman. Ada tips rekaman. Nah, seperti setting volume biar terdengar jelas. Saran saya ketika kalian melakukan recording, itu audio spektrumnya itu mentok di -3. Dan ini maksimal di -3. Minimal di -9. Jadi contoh seperti ini. Ini saya properties level dari sound card seandainya saya bikin 46. Halo, kita coba lagi. Cek saha ha. Nah, ini masuk ke -9. Ini minim seginilah. Jangan lebih kecil dari ini. Sebenarnya kecil pun tidak masalah karena nanti ada efek-efek tool yang bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan hasil suara kita. Akan tetapi jika terlalu kecil itu juga tidak bagus. Makanya usahakan volume rekaman itu kalian setting pada minimal -9. Kemudian maksimal di -3. Sekarang coba saya buat levelnya itu di 100. Kalau tadi kan standarnya saya di 75. Kalau di 100 seperti apa? Cek halo, cek rekaman ini. Nah, saya tadi bilang rekaman usahakan pada -3. Kalau yang terjadi seperti ini, maka hasil suara kalian itu akan pecah. Walaupun di Adobe Audition ada tools-tools yang bisa memperbaiki suara pecah, akan tetapi akan lebih baik jika hasil rekaman kalian itu sudah maksimal terlebih dahulu. Jadi ketika kita mengedit atau kita melakukan post production, hasilnya akan lebih baik juga. Coba kita dengarkan seperti apa suaranya jika pecah atau lebih dari -3 ini. Cek Nah, suaranya tentunya tidak enak didengar dan akan lebih susah ketika kita nantinya akan melakukan post production. Kita delete dulu. Sekarang saya coba kembalikan settingan level sound card saya di 75%. Oke, sekarang kita coba cek halo. Nah, cek ini, cek rekaman. Oke, ini ada yang lebih sedikit. Kalau ini bisa kalian atur kalau seandainya sudah pas. Ini kan di beberapa ini sudah pas nih. Di beberapa spektrum awal ini sudah pada -3. Walaupun pada akhirnya ini ada yang lebih sedikit. Nah, kalau seperti ini masih bisa dimaklumi. Nanti kita menggunakan tools untuk memperbaiki beberapa suara pecah yang terjadi pada rekaman kita. Yang penting jangan semua rekaman itu pecah. Nanti kita lebih susah memperbaikinya. Oke, saya anggap sudah pas settingannya. Sekarang kita coba rekamannya. Belajar merekam suara menggunakan Adobe Audition. Oke, ini yang paling kecil. Ada yang sedikit pecah, cuman tidak masalah, bisa diperbaiki. Yang penting tidak semuanya pecah. Dan hasilnya adalah rata-rata ada di -3 kurang sedikit. Nah, ini bagi saya sudah cukup bagus karena tidak terlalu kecil dan maksimalnya ada di -3.
Setelah itu, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang saya lakukan untuk memperbaiki suara. Saya sudah berkali-kali membahas, teman-teman bisa melihat di video-video sebelumnya ini, nanti saya kasih di kolom komentar. Ini saya contoh simpelnya saja yang biasa saya lakukan. Yang pertama adalah saya menghilangkan noise dengan saya blok, kemudian klik kanan, saya capture noise print, kemudian ke effect, lalu saya ke noise reduction, kemudian saya bikin 100-100, saya apply. Langkah kedua adalah saya ke effect, kemudian spesial, vocal enhancer, kemudian saya pilih male. Male ini kadang vocal enhancer ini sangat berfungsi untuk menghilangkan suara bek-bek atau suara high yang terlalu tinggi untuk female. Kalau male itu biasanya menghilangkan suara low-nya cowok yang terlalu besar juga. Kita apply. Kemudian yang terakhir saya bisa ada di 2 langkah. Saya pilih ke multiband kompresor, kemudian saya pilih broadcast, atau saya pergi ke spesial, kemudian ke mastering. Saya pilih settingan subtle clarity. Kemudian saya apply. Ini terlalu tinggi, lebih dari -3. Kalau saya lebih suka saya setting di -3. Saya kurangi sedikit saja. Saya pakai adjust amplitude. Kemudian saya kurangin dikit. Saya taruh hampir di -3 atau di -2. Oke, cukup. Sekarang kita play. Belajar merekam suara menggunakan Adobe Audition. Nah, itu yang saya lakukan. Untuk teman-teman yang masih pada tahap awal belajar mengedit menggunakan Adobe Audition, kalian bisa klik pada menu yang kanan atas ini. Ini adalah menu Show Preview Editor. Jadi nanti tampilannya ada 2. Yang atas ini hasil, yang bawah ini preview. Jadi nanti kalian bisa bedakan hasil setelah dikasih suatu efek dan sebelum dikasih suatu efek. Oke, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari teman kita nonton film sendiri. Jika ada pertanyaan lagi, silahkan tulis komen di bawah. Dan jangan lupa untuk menonton tutorial-tutorial lainnya di channel saya. Sampai jumpa di tutorial lainnya.